Hari Merdeka, hari bersejarah untuk Indonesia. Lahir dari perjuangan dari para pahlawan. Mari kita sambutlah dengan riang. Dulu bangsa kita dijajah, hidup kala itu memang sangat susah. Tak mengenal kata lelah untuk terus berjuang. Terima kasih para pejuang. Yo, ayo kita rayakan hari besar ini punya kita. Dengan penuh sukacita dan raga, ku ucapkan selamat merdeka. Hari Merdeka. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai pengamat akan memandu kegiatan pelaksanaan coaching secara virtual. Adapun aktor yang akan melaksanakan kegiatannya yaitu yang pertama, yang sebagai coach itu Ibu Niluh Rupini, yang kedua Bapak Kadek Kridianto sebagai coaching. Tapi sebelum melaksanakan skenario coaching ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Niluh Rupini. Ya, Halo Ibu. Ya, halo Bu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, sangat luar biasa Ibu. Ya, baiklah Ibu. Sebelum kita mulai coaching, di sini saya mempunyai 4 pertanyaan buat Ibu. Tolong jawab Bu ya. Yang pertama, penilaian percakapan coaching yang model apa yang digunakan dalam penilaian percakapan coaching ini? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya melaksanakan coaching dengan penilaian model cerita Ibu. Iya, model cerita Ibu ya? Iya. Kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam coaching ini Bu? Iya, saya ingin menjadi pendengar yang aktif Bu. Ya, berarti menjadi pendengar aktif. Kalau kompetensinya, kalau yang ingin Ibu observasi itu kompetensi apa saja sih Bu? Kalau saya ingin dalam observasi ini keterampilan bertanya Bu. Iya. Untuk indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu memiliki pertanyaan. Maksudnya indikator apa yang ingin Ibu capai dalam skenario coaching ini? Yang saya ingin capai adalah ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baiklah Ibu. Terima kasih. Cukup pertanyaan saya untuk hari ini. Silakan saya memberikan waktu dan kesempatannya kepada Bapak Kridianto dan ini. Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Saya akan mulai coaching pada hari ini. Selamat sore Ibu Ilu. Selamat sore Pak Kadek. Ibu Ilu lagi sibuk nggak hari ini? Enggak sih Pak Kadek, saya baru saja menyelesaikan administrasi saya Pak. Ada yang bisa saya bantu? Gini loh Ibu, belakangan ini saya ada masalah di proses pembelajaran. Ketika saya mengajar di kelas, anak-anak itu kurang fokus menerima materi saya. Terus, ketika saya memberikan anak-anak itu tugas, ada beberapa anak itu tidak mau mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya, Bu. Baik Pak Kadek, kebetulan saya juga ada tugas hari ini. Jadi saya bisa membantu Bapak. Apa yang Bapak harapkan dan tujuan diskusi kita pada hari ini? Iya Bu, tujuan diskusi kita pada hari ini yaitu saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Baik, tapi saya mencatat poin-poin permasalahan ini ya Pak. Ada lagi?
Selain itu, Bu, Sip. ya, selain itu, saya harapkan solusi dari permasalahan ini yang nantinya solusi ini akan saya jadikan uh, dan saya terapkan di proses pembelajaran saya, Bu. Baik, coba Bapak rasakan saat ini terkait dengan pembelajaran. Untuk saat ini, kendala-kendala yang saya hadapi saat proses pembelajaran di kelas saya, terutama materi matematika di kelas 7, itu di mana saat saya mengajar, memberikan materi, itu anak-anak kurang fokus dalam menerima materi, bahkan anak-anak itu tidak mengumpulkan tugasnya, Bu, saat saya berikan tugas. Oh, jadi kondisi ini yang membuat Bapak kurang nyaman ya, Pak? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi saya merasa tidak nyaman karena saya seorang guru di mana tugas kita itu adalah untuk mencerdaskan anak-anak kita. Bahkan kita itu bertugas bagaimana anak-anak itu bisa menjadi tidak bisa menjadi bisa, bahkan bahkan menjadikan anak itu menjadi anak yang mandiri, yang budi pekerti yang baik. Menurut kalau saya berpikir apa yang saya harus lakukan, Bu, agar itu bisa saya menjadi suatu murid yang lebih baik, Bu. Baik. Dari penjelasan Bapak, saya sudah dapat perspektif bahwa siswanya Bapak belajar matematika kurang motivasinya ya, Pak. Jadi, Iya, iya, Bu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jika saya presentasikan, Bu, dari 100% siswa saya yang aktif itu kurang lebih sekitar 60%. Yang 40% itu mengabaikan semua tugas yang saya berikan, Bu. 40% ya Pak Kabit. Ya, banyak juga ya. Nah, bisa tidak Bapak ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang bisa Bapak lakukan? Iya, Bu. Proses pembelajaran saya yang saya lakukan itu di depan kelas, di mana saya menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi dengan menggunakan PowerPoint, dan menggunakan media pembelajaran yang lain. Dan saya juga memberikan penjelasan serta contoh-contoh soal yang saya dapatkan, Bu. Saya juga memberikan latihan secara mandiri maupun kelompok, tetapi masih ada juga siswa saya yang kurang fokus dan tidak mau mengerjakan tugas. Saya paham, Pak. Saya juga pernah merasakan hal tersebut. Nah, sekarang coba dengan menyampaikan dari melalui PPT dan video pembelajaran. Menurut Bapak, bagaimana respon anak-anak yang lebih baik antara Bapak menyampaikan materi tanpa PPT dan video pembelajaran, Pak? Baik, Bu, dari saya lakukan itu antusias anak-anak lebih antusias menggunakan PTT dan video pembelajaran, di mana anak-anak lebih kreatif dalam menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini, Bu. Anak-anak bukan hanya mendengar penjelasan dari guru, tetapi anak-anak terlibat aktif dan melihat secara langsung apa yang disajikan dalam PowerPoint dan video pembelajaran, Bu. Berarti penyampaian materi lebih bagus dengan PPT dan video pembelajaran ya. Baik, materi tadi Bapak bisa jelaskan sama saya. Sekarang coba Bapak ceritakan bagaimana teknik pemberian tugas kepada anak-anak. Iya, Bu. Jadi tugas yang saya berikan hanya untuk merespon saja, di mana saya memberikan tugas uraian sebanyak 5 nomor. Terus berikutnya saya memberikan LKPD yang saya sudah bagikan kepada anak-anak. Tetapi masih saya bingung, masih ada juga anak-anak yang kurang respon terhadap apa yang saya berikan, Bu. Baik, kalau menurut saya, apa yang Bapak sampaikan dari penyampaian materi dan tugas sudah baik. Kenapa anak-anak belum menyimpulkan tugas tepat waktu
Mungkin ini yang menyebabkan Bapak merasa tidak nyaman ya, Pak? Iya, Bu. Kalau saya, saya rasakan, dan saya pikirkan, dan saya refleksikan apa yang saya sudah lakukan itu, mungkin anak-anak merasa bosan atau jenuh terhadap tugas saya, Bu. Coba Bapak ceritakan kembali bentuk-bentuk tugas yang Bapak berikan. Apa hanya bentuk uraian saja atau ada produk yang mereka hasilkan? Iya, Bu. Tugas yang saya berikan itu seperti uraian dan saya ambil dari LKS mereka. Mungkin tugas itu sedikit monoton, Bu. Mereka hanya menjawab soal dari LKS mereka dan mungkin gara-gara itu karena mungkin kurang menyebabkan mereka bosan. Begitu ya, Pak. Nah, Bapak sudah temukan penyebabnya ya. Mungkin bentuk tugasnya membuat anak bosan dengan tugas itu saja ya. Dan motivasi belajar anak menurun. Benarkah? Mungkin tugas itu, Bu, yang saya berikan tuh terlalu monoton. Bahkan membuat anak-anak itu kurang fokus dan motivasi belajar anak itu menurun, Bu. Ada lagi, Pak. Selain tugas Bapak yang monoton, apa ada hambatan-hambatan yang membuat merasa tidak motivasi dalam proses pembelajaran? Mungkin saya ini harus belajar lagi, Bu. Belajar dan belajar lagi untuk menambah wawasan saya dalam memberikan materi, dalam memilih strategi, metode, dan metode pembelajaran agar anak-anak lebih antusias belajar, Bu. Nah, sekarang Bapak menemukan masalahnya lagi. Apa solusi yang Bapak lakukan guna mencapai pembelajaran yang lebih baik? Nah, ke depannya saya akan memberikan tugas bukan hanya bentuk uraian saja, Bu, tetapi tugasnya akan berbentuk ada produk yang dihasilkan oleh siswa tersebut. Serta saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar anak, melihat kesiapan belajar anak, serta minat anak atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Bagus ya, Pak. Menurut Bapak, berapa persen kira-kira peningkatannya? Kalau menurut saya, antusias anak itu bisa meningkat sekitar 95%, bahkan mencapai 100%, Bu. Karena apa yang saya akan terapkan itu membuat anak-anak itu lebih antusias, karena proses pembelajaran saya sajikan dengan sangat inovatif, Bu. Baik, tadi saya mendengar ada pemetaan kebutuhan belajar anak melihat minat dan kesiapan belajar anak. Berarti mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi. Jika Bapak sedang terkesan terhadap Pak. Iya, Bu. Kalau saya dengar sih sudah, tetapi saya belum begitu paham mengenai pembelajaran diferensiasi, Bu. Pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bagus, Pak. Kita bisa meningkatkan kebutuhan belajar anak, seperti kita ketahui kemampuan anak itu berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan satu anak dengan apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan setelah ini, Pak? Iya, Bu. Saya akan melakukan refleksi dari semua kegiatan pembelajaran saya. Berikutnya, tugas-tugas akan lebih bervariasi, serta proses pembelajaran akan menggunakan metode atau model pembelajaran yang lebih inovatif, Bu. Oke. Nah, bagus sekali Pak Kadek. Coba Bapak jelaskan apa yang menjadi prioritas yang akan Bapak terapkan. Baik, Bu, saya akan menerapkan tugas-tugas yang lebih bervariasi dalam bentuk soalnya dan produk yang dihasilkan, karena itu akan menyebabkan anak-anak lebih aktif dan termotivasi untuk belajar. Baik, luar biasa sekali Pak. Bapak sudah tahu apa masalahnya, apa solusinya. Nah, sekarang komitmen Bapak dan rencana-rencana selanjutnya. Iya, Bu, komitmen saya adalah selalu koreksi diri, melakukan refleksi di setiap pembelajaran, karena dengan refleksi itu kita lebih tahu bagaimana caranya memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi dan inovatif, Bu. Ya, benar sekali Pak. Refleksi itu sangat luar biasa kalau Bapak bisa menjalankan komitmen
Siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam menjalankan komitmen tersebut, Pak? Kalau yang membantu saya dalam menjalankan komitmen ini adalah semua warga sekolah, dari kepala sekolah, guru, dan anak-anak sekalipun, agar saya bisa membuat perencanaan, melaksanakan perencanaan untuk dapat meningkatkan motivasi belajar anak, Bu. Bagus, Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah melalui percakapan kita tadi ini? Perasaan saya sangat lega, lega sekali Bu, karena saya sudah mendapatkan sendiri apa yang menjadi solusi dari permasalahan saya akan menerapkannya di pembelajaran saya nanti Bu. Baik, bagus sekali Pak Kades. Terima kasih sudah berbagi cerita pada hari ini, Pak. Ada lagi yang bisa saya bantu, Pak? Mungkin cukup itu dulu Bu, nanti lain waktu lagi kita bercerita dan sharing-sharing untuk meningkatkan pembelajaran siswa Bu. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Sampai jumpa lagi di Selamat lain sore. waktu. Selamat sore. Nah, itulah tadi hasil percakapan antara Bapak Kadek Rudianto dengan Ibu Nurufini. Adapun hasil pengamatan yang saya lihat di sana sudah terdapat dan sangat terlihat sekali konsep untuk pembelajaran model Tirta itu sudah sangat terlihat, di mana tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, dan juga tanggung jawab sudah sangat terlihat. Nah, selain itu pada identifikasi masalah juga sudah muncul melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan untuk rencana aksi, juga sudah tampak melalui pertanyaan-pertanyaan yang dipancing oleh Ibu Rupini, ya, sehingga yang tadinya Bapak Kadek Rudianto masih merasa kebingungan akan masalah yang telah ia hadapi, setelah melalui proses coaching ini Bapak Kadek Rudianto dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Ya, mungkin untuk pertemuan virtual kali ini cukup sekian dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan selamat sore. Om Santi Santi. Santi. Hari Merdeka, hari bersejarah untuk Indonesia. Lahir dari perjuangan dari para pahlawan. Mari kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua dan salam swastiastu. Om Swastiastu. Nah, hari ini saya sebagai peserta dalam tugas demonstrasi virtual modul 2003. Jadi dalam kegiatan ini diadakan pertemuan secara virtual yang akan membahas tentang percakapan coaching. Jadi dalam ini ada saya dari sebagai penulis, ada Bapak Kadek Rudianto sebagai coach, dan ada Ibu Ida Ayu sebagai coach. Jadi untuk sebelum melanjutkan kegiatan ini saya akan kepada Bapak Rudianto. Ya Bu. Dalam percakapan nanti penilaian percakapan coaching yang bagaimana yang akan Bapak lakukan? Ya, baik Bu. Pada kegiatan coaching hari ini ada beberapa tujuan yang akan saya lakukan pada hari ini, di mana saya akan melakukan coaching melalui menggunakan alur Tirta dengan melihat dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta tidak lupa juga saya menerapkan 3 kompetensi inti dari pelaksanaan coaching, di mana kehadiran penuh dalam melaksanakan coaching. Yang kedua itu mendengar yang baik dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak
sekaligus dan Ibu Ayu sebagai guys untuk melakukan pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik Bu Dayu, apa kabar? Ada apa? Saya lihat Ibu Dayu ini gelisah dan bingung akhir-akhir ini. Oh iya Pak, kebetulan di tugas demonstrasi kali ini saya satu kelompok dengan Bapak. Bisa tidak saya minta waktunya Bapak sebentar saja? Saya ingin berbincang dengan Bapak. Iya Bu, tentunya ada waktu sih. Kalau kita berbincang di sini, boleh enggak kita mulakan virtual seperti ini? Dan boleh, dan Ibu sekarang ceritakan apa permasalahan Ibu. Begini Pak, belakangan ini siswa saya itu banyak sekali yang kurang fokus pada saat proses pembelajaran Pak. Ya, apa sih yang ingin Ibu capai di akhir diskusi kita pada hari ini? Di akhir diskusi ini saya ingin mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Terus ada lagi Bu? Ada Pak, selain siswa saya tidak fokus, dia juga sering mengganggu teman yang lain pada saat proses pembelajaran. Boleh Ibu ceritakan ke saya apa yang membuat Ibu kurang fokus saat pembelajaran? Ini Pak, pada saat saya mengajar, kemungkinan siswa tersebut merasa bosan dengan metode pembelajaran yang saya gunakan mungkin Pak ya. Oke, terus apa sih yang membuat Ibu merasa seperti itu? Gini Pak, karena pada saat mata pelajaran PJOK, siswa saya itu sangat antusias Pak mengikuti pelajaran di mana guru tersebut mengajarkan menggunakan video animasi dan memberikan kuis yang menarik kepada siswa Pak. Oh, seperti itu ya Bu. Jika saya bisa amati bahwa memberikan video bentuk animasi dan memberikan kuis-kuis yang menarik, jadi bisa diberikan seperti itu ya Bu ya. Terus jika Ibu ingat kembali bagaimana antusias siswa saat pertama kali Ibu mengajar. Mungkin kalau saya ingat kembali itu pada saat waktu pertama kali saya mengajar itu Pak, kemungkinan siswa itu merasakan suasana kelas yang baru dan juga gurunya juga guru baru Pak ya. Mungkin karena itu Pak, suasana kelasnya baru, gurunya pun baru, mereka pun merasa semangat dan sangat antusias pada saat belajar Pak. Baik, lalu langkah-langkah apa saja yang Ibu ambil untuk membangkitkan semangat belajar siswa, Bu? Saya akan bertukar pikiran bersama rekan guru mengenai metode yang dapat membangkitkan minat belajar siswa saya, Pak. Bagus, Bu. Jadi, apa yang akan Ibu lakukan untuk membangkitkan semangat siswa Ibu pada saat proses pembelajaran? Kemungkinan saya akan melakukan pendekatan kepada siswa tersebut agar siswa tersebut merasa nyaman pada saat proses pembelajaran berlangsung, Pak. Oke, bagus solusinya. Terus ada lagi yang akan Ibu lakukan? Ada Pak, saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa dan membuat rencana pembelajaran yang menarik agar siswa saya merasa senang dan bersemangat dalam belajar Pak. Oke, bagus sekali Bu Dayu. Saya sangat suka dengan rencana itu. Lalu komitmen apa yang akan Ibu jalankan untuk rencana Ibu? Kemungkinan saya akan menggunakan banyak metode kali Pak ya, audiovisual, inquiry, dan menggunakan lingkungan sekitar sekolah
pada saat proses pembelajaran agar para siswa saya itu bersemangat dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya berikan, Pak. Oke, bagus. Berarti yang untuk menjalankan komitmen ini, apakah ada Ibu Dayu meminta bantuan rekan sejawat Ibu? Ada, Pak. Saya akan membicarakan terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah. Setelah itu, saya akan meminta bantuan kepada Pak Made selaku guru PJOK karena saya lihat beliau itu sangat paham sekali menggunakan IT dan sering mengajar menggunakan audiovisual, Pak. Oh, gitu ya Bu ya. Kira-kira kapan sih metode ini akan Ibu lakukan? Secepatnya, Pak. Mungkin minggu ini saya akan belajar membuat video pembelajaran yang dibimbing oleh Pak Made. Setelah itu, saya akan mengajar menggunakan video tersebut. Nah, sepertinya sangat baik Bu, Ibu lakukan. Selanjutnya, apakah masih ada yang perlu saya bantu Bu? Sepertinya sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih Ibu Dayu sudah bertukar pikiran pada hari ini, bisa berdiskusi di ruang virtual meskipun kita terbatasan kesempatan untuk bertemu langsung. Terima kasih banyak sudah berbagi untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu terapkan di sekolahnya Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada waktu kesempatannya kepada Ibu Observer untuk memberikan umpan baliknya. Silakan Ibu. Serahkan kepada waktu kesempatannya kepada Ibu Observer untuk memberikan umpan baliknya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya ingin ada beberapa catatan yang telah dapatkan dari percakapan tadi. Jadi untuk proses coaching sudah berjalan dengan baik dan sangat antusias ya. Kemudian alur cerita yang menjadi penilaian pada percakapan tersebut juga sudah didapatkan. Kemudian coaching sudah menjadi apa namanya, melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, kemudian aktif dan juga mendapatkan apa namanya kehadiran penuh gitu. Jadi sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian coaching juga sudah mendapatkan penyelesaian permasalahannya dan menemukan sendiri. Jadi untuk hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan Om Santi Om. Hari Merdeka, hari bersejarah untuk Indonesia. Lahir dari perjuangan dari para pahlawan. Mari kita sambutlah dengan